Ini nanti menentukan cara berpikir kita dalam hidup beragama, menentukan religious thinking. Tadi saya bilang yang terakhir tadi kan reasoned inquiry. Jadi beragama dengan melakukan pendalaman rasional. Nah, jenis-jenis reasoned inquiry itu kan nanti jadi mode-mode pemahaman agama. Secara umum, cara memahami agama dengan akal itu ada 6 pola. Pola normal ya, nanti saya ada pola ekstrim atau extreme variation. Nah, kita lihat sekarang gimana kerjanya akal dalam memahami agama dalam gaya-gaya tadi. Yang pertama ada model formalis atau literalis. Di model yang pertama ini, tugasnya akal hanya sampai pemahaman teks, pemahaman di level isinya teks. Kalau dalam agama ya isinya nas atau literalis, itu kan sesuai letterlek, sesuai bunyinya ajaran agama, bunyinya kitab suci. Jadi yang pertama formalistik, literalistik. Ini akal tidak terlalu sibuk, tinggal dipahami ini perintahnya apa, sesuai bunyi ayatnya kalau Al-Quran, sesuai bunyi hadisnya, berarti ya itu yang harus saya jalankan. Nah, ini namanya model pemahaman gaya formalis atau literalis. Ada gaya kedua. Akal itu memahami agama dengan gaya rasionalis strukturalis. Rasionalis strukturalis ini akal kita perintahkan untuk memberikan justifikasi kepada keimanan keagamaan kita. Apa saja dalam agama itu sebenarnya rasional kok, tinggal kita mau mendalami, menguraikan atau tidak. Nah, ini gaya rasionalis strukturalis. Biasanya nanti ada ajaran apapun dilacak hikmahnya, dilacak rahasianya, dilacak rasionalitasnya, dan lain sebagainya. Ini gaya kedua. Jadi tidak mungkin Allah itu memerintahkan atau melarang sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Pasti ada rahasianya. Nah, itu strukturalis. Misalnya ada dilarang makan daging babi misalnya. Nah, itu kalau kelompok rasionalis kemudian dicari argumennya. Mengapa kok babi dilarangnya? Oh, ternyata babi itu ada virus ini, ada penyakit ini, ada kelemahan ini, dan lain sebagainya. Ini gaya rasionalis. Kalau gaya formalis, literalis, ya dilarang ya sudah, tidak usah dimakan, selesai. Tapi kalau gaya rasionalis, dia tidak puas kalau hanya begitu. Dia ingin mengungkap aspek rasionalitasnya. Dasarnya apa kira-kira? Rahasianya di mana? Nah, ini gaya kedua. Mode pemahaman agama. Ada gaya ketiga. Gaya ketiga ini gaya historis kontekstualis. Gaya yang ketiga ini biasanya ketika memahami agama sangat memperhatikan konteks. Jadi, oh iya, kalau untuk konteks Indonesia, ekspresi dalam menutup aurat itu pakai sarung, sementara kalau di Timur Tengah sana pakai jubah. Ini melihat konteks. Jadi melihat aspek historisnya agama. Jadi di kelompok ketiga ini ada pandangan bahwa untuk memahami agama kita tidak bisa hanya berhenti pada teks ajaran, tapi juga harus tahu historisitas dan konteksnya. Mengapa sih dulu perbudakan itu dibolehkan?
kemudian dilarang. Nah, itu dicari konteksnya, dibaca latar belakang sejarahnya. Mengapa misalnya kok masih ada perang-perang zaman Nabi? Nah, itu dibaca sejarahnya, dibaca konteksnya. Tidak disimpulkan begitu saja dengan cara berpikir hari ini. Nah, ini gaya ketiga. Apa-apa itu ya lihat sejarahnya dulu, lihat konteksnya dulu. Jangan kesusu disimpulkan begitu saja dari yang tertulis. Karena kadang-kadang ada ayat itu yang sifatnya khusus untuk Nabi dan zaman itu, ada yang untuk umum, ada yang macam-macam. Itu gaya historis kontekstualis. Ada juga yang memahami agama gaya substansialis. Kadang-kadang disebut gaya moralis. Bahwa perintah agama, ajaran agama, apapun itu kan ada tujuannya, ada maksudnya, ada substansinya. Nah, substansinya ini biasanya aspek-aspek moral. Nah, ini yang lebih difokusi, ini yang lebih dikejar. Misalnya begini pandangan, oh puasa itu menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Intinya puasa itu ya menahan diri. Nah, berarti hakikat puasa itu menahan diri. Kita yang puasa harusnya mampu menahan diri. Ini cara pemahaman model substansialis. Jadi melacak sampai ke substansinya apa, maksudnya apa. Bahkan nanti ada cara berpikir tokoh-tokoh kontemporer tertentu, substansi ini sesuatu yang tidak boleh dihilangkan. Kalau yang formalistik tadi, ada yang tidak mungkin. Dalam sejarah, dalam kita terjemahkan langsung, misalnya kita jalankan langsung, ada berbagai kendala yang kita tidak bisa menjalankan secara literalis. Tapi kita tetap bisa menjalankannya secara substansialis. Kalau memang kita tidak mampu, misalnya kalau dalam fikih kita tidak bisa sholat karena sakit. Kalau tidak mampu berdiri ya sambil duduk, yang penting tetap menghadap Allah. Batinnya kalau tidak bisa duduk ya sambil tiduran, tidak bisa tiduran dengan isyarat-isyarat. Yang penting, kalau ada kata-kata yang penting ininya, yang penting itunya, itu sebenarnya cara berpikir substansialis. Jadi melihat aspek substansinya, yang penting substansinya kena. Kalau aspek fisik, materi atau aktivitas konkretnya itu mungkin ada halangan-halangan. Yang penting substansinya kena. Lah ini namanya gaya berpikir substansialis. Jadi ada formalis, ada rasionalis, ada historis, ada substansialis. Nanti ada model pemahaman mistik. Ya lagi-lagi ada mistik ya, karena memang mistik ini cara berpikir yang khas. Gaya model mistik ini namanya pemahaman anagogik. Untuk memahami makna, memahami rahasia dengan cara dijalankan saja, dihayati. Nanti dari situ kita sadar makna dan nilai pentingnya. Nah, ini gaya mistik namanya, anagogik. Jadi di gaya mistik ini ketika orang memahami agama, dia tidak melakukannya dengan mendalami nas, baik secara formal, rasional maupun historis maupun substansialis, tapi dia melakukannya dengan menjalankannya, menghayatinya, kemudian memahami dan menguraikannya. Namanya mode mistik atau anagogik. Ini gaya pemahaman agama yang kelima. Ada yang terakhir adalah mode pemahaman anarkis. Ini saya tidak tahu teman-teman setuju apa tidak, meskipun jangan-jangan kita juga kadang melakukan. Jadi memahami ajaran atau perintah agama itu sesuai kepentingan kita, sesuai keinginan kita saja. Kita tidak melihat substansinya apa, historis rasionalnya apa. Yang penting aku
butuh ajaran ini untuk kepentinganku ini. Nah, ini pemahaman anarkis. Jadi saya tidak bilang pasti baik atau pasti jelek, karena tergantung juga. Kalau pas pilihan-pilihannya bagus, ya yang anarkisnya jadi positif, jadi memahami sesuai kepentingan. Kadang-kadang kan kepentingan kita kan tidak selalu jelek, kepentingan kita juga banyak kepentingan-kepentingan mulia. Hanya saja memang orang yang ada di yang terakhir ini biasanya tidak melihat aspek-aspek sebelumnya, tidak melihat secara detail makna-makna rasionalitasnya, sejarahnya, substansi, makna agama, dan lain sebagainya. Yang penting dia fokus pada kepentingannya. Kadang-kadang kan saya bilang tadi, kita kan seperti ini. Meskipun mungkin tujuannya mulia. Kita pakai ayat ini, ayat itu, biar orang lain mendukung kegiatan kita misalnya. Kan kegiatan kita ini mulia, menyantuni anak yatim. Kegiatan kita ini mulia, bangun masjid misalnya. Nah, ini gaya pemahaman yang keenam. Jadi ada kalanya begitu. Jadi ini saya tidak bilang 6 ini kemudian yang terbaik yang mana, yang kurang yang mana. Tapi inilah yang berkembang dalam dunia keberagamaan. Orang itu memahami agamanya ada kalanya formalistik, ada kalanya rasionalistik, ada kalanya historis, kontekstualis, ada kalanya substansialis, moralistik, ada kalanya mistik, anagogik, ada pula kadang sifatnya anarkistik. Tadi saya sebut 6 ini sebenarnya pola-pola normal yang mungkin mudah kita temukan di sekeliling kita. Jangan lupa ada pula extreme variation, pola-pola ekstrim, variasi-variasi ekstrim. Ini kalau bisa kita hindari, karena di samping manfaatnya tidak utama, tidak besar, kadang-kadang malah menyelewengkan kita dari ideal-ideal keagamaan. Antara lain di catatan saya ada 4 itu. Yang pertama dan yang kedua, takdisut tafkir dan takdisul afkar. Ini sebenarnya takdisul afkar ini meminjam istilah dari seorang filosof muslim kontemporer namanya Muhammad Arkun. Kalau takdisut tafkir itu mendewa-dewakan berpikir, mendewa-dewakan aktivitas berpikir. Seolah-olah dengan berpikir pasti semua masalah selesai. Nah, ini takdisut tafkir. Jadi sebenarnya memang manusia itu ya harus berpikir, tidak mungkin dia hidup tanpa berpikir. Tapi mensakralkan, mendewa-dewakan berpikir seolah-olah dengan berpikir pasti semua urusan beres, ini nanti termasuk ekstrim. Karena kita harus sadar kadang-kadang kemampuan berpikir kita ya terbatas. Ada banyak masalah yang kita tidak ketemu solusinya apa. Maka takdisut tafkir, mendewa-dewakan pemikiran, mendewa-dewakan proses berpikir, itu termasuk sesuatu yang berlebihan. Makanya namanya ekstrim. Yo, berpikir penting. Untuk segala aspek hidup kita perlu berpikir, tapi tidak perlu mensakralkan sedemikian rupa aktivitas berpikir. Karena berpikir juga ada batas-batasnya. Ada limit-limitnya. Minggu depan kita akan membahas ini. Di mana limit-limit kemampuan kita berpikir. Justru kesadaran kita atas batas-batas berpikir ini membuat kita semakin pas berpikirnya. Teman-teman mungkin sudah pernah membaca yang saya tulis itu, buku tentang sesat pikir dan kesalahan berpikir. Yang itu sebenarnya antara lain membuktikan betapa terbatasnya
jalan kita berpikir. Kadang-kadang ya meleset, kadang-kadang ya tidak mampu memahami persoalan dengan utuh, kadang-kadang bias, kadang-kadang terdistraksi dan macam-macam. Jadi berpikir oke, mendalam dalam berpikir oke, tapi jangan sampai takdisut tafkir. Jadi mempertuhankan, mendewa-dewakan kemampuan berpikir. Yang kedua, ini lanjutannya sebenarnya, takdisul afkar. Takdisul afkar itu mendewa-dewakan, mensakralkan pemikiran kita sendiri, termasuk pemahaman keagamaan kita. Itu namanya takdisul afkar. Jadi kita itu manusia yang terbatas, kurang-kurang kita juga banyak, kekurangan kita berlimpah ruah, pemahaman kita tidak pasti benar. Tapi kadang-kadang kita itu bablas, lupa dengan kondisi kita yang tidak pasti benar itu. Hasil pemahaman kita, hasil pikiran kita posisikan sebagai pasti benar. Akhirnya terus secara tidak sadar kita sakralkan pikiran kita. Agama kita sucikan, kita sakralkan, oke. Tapi kalau pikiran kita, pemahaman kita, termasuk pemahaman kita terhadap agama, itu tidak sakral. Bisa keliru, bisa ndak pas. Jadi jangan sampai kita sampai di titik ekstrim takdisul afkar, mensakralkan pikiran kita sendiri. Ini termasuk variasi ekstrim. Jadi iya, kita hidup itu dasarnya pemikiran-pemikiran kita, pemahaman-pemahaman kita. Tapi tetap kita sadari pemikiran dan pemahaman kita itu bisa keliru. Bisa keliru bukan berarti pasti keliru. Bisa keliru, wong kita itu manusia biasa. Nah, itu takdisul afkar. Ini ekstrim. Ekstrim yang ketiga, semoga kita juga tidak ada di sini, yaitu anti sama sekali dengan akal. Saya tidak tahu hari ini masih ada atau tidak, ada orang yang benci sekali dengan akal. Pokoknya memandang akal itu sumber kesesatan, akal itu sumber kerusakan. Jangan lupa bahwa akal pun itu anugerahnya Allah. Akal pun itu hasil dari kasih sayangnya Allah kepada manusia. Nikmat yang luar biasa dari Allah. Jadi, mari kita gunakan tetap meskipun sesuai jalur yang diridhoi oleh Allah. Tapi jangan dibenci, jangan dianti. Jadi, sains itu produknya akal. Akal itu anugerahnya Allah. Jadi sains itu bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka jangan anti sains. Kalau kita anti sains, anti produk akal budinya manusia, kita berarti tidak bersyukur dengan anugerah Allah yang namanya akal budi tadi. Jadi iya, agama penting, ajaran agama itu vital. Tapi kan kita bisa memahami ajaran agama dengan kemampuan kita berpikir. Kalau kita tidak bisa mikir sama sekali, malah kita tidak paham agama memerintahkan apa, melarang apa. Jadi jangan anti akal. Kalau sampai di titik anti akal, itu sampai pada level ekstrim. Nah, yang keempat, yang bagi saya ini juga termasuk jenis ekstrim juga. Ini saya pinjam istilah dari dunia kajian logika. Namanya tautologi. Tautologi itu sebenarnya cara berpikir yang bulat, berputar. Tautologi itu seperti kalau kita ditanya, sapi itu apa? Terus kita jawab, sapi itu lembu. Yang bulat saja, ya sapi ya lembu memang. Jadi tautologi itu berpikir yang ruwet, atau mudahnya variasi ekstrim yang keempat ini kita, kalau pakai bahasa Jawa ya, saya tidak tahu ini bahasa Indonesia apa enggak, akal-akalan. Jadi bermain-main dengan akal.
untuk kita mungkin nyari enaknya sendiri, untuk nyari kesenangan kita sendiri, untuk kita ego memenangkan pendapat kita sendiri dan menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi tautologi itu berpikir bulat, berpikir ruwet. Dan kalau kita pakai untuk kepentingan kita, itu mungkin pakai bahasa mudahnya akal-akalan tadi. Ini juga variasi ekstrim. Ya benar, kita menggunakan akal, kita bermain-main dengan logika, tapi tidak ada manfaatnya. Dibahas panjang lebar, bulat, ruwet, tapi tidak efektif, tidak ada gunanya. Berhenti hanya di perdebatan-perdebatan, permusuhan-permusuhan, dan yang sejenis itu. Tapi tidak produktif, tidak ada gagasan yang baru, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan lain sebagainya. Jadi ini juga menurut saya variasi ekstrim. Jadi anugerah Allah yang luar biasa namanya akal itu kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Kita pakai sekedar bulet saja, sekedar akrobat pikiran, akrobat kata-kata, yang manfaat konkretnya tidak terasa, atau jangan-jangan malah tidak ada sama sekali. Nah, ini juga tergolong variasi-variasi ekstrim. Jadi kalau yang 6 tadi, mode-mode pemahaman terhadap agama, bisa kita maklumi karena orang itu macam-macam cara berpikir, orientasi berpikirnya. Tapi semoga kita tidak masuk ke variasi-variasi yang ekstrim ini, yaitu mendewa-dewakan pemikiran, mendewa-dewakan hasil pikiran, anti akal, maupun tautologis, berpikir yang bulat saja, tidak ada sesuatu yang baru, yang hanya akal-akalan, akrobat pemikiran saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi tentang mode-mode berpikir. Nah, saya tambahi sedikit tentang cara berpikir religius ini. Kan sering ada orang bertanya, Pak, agama itu kan banyak hal-hal yang sifatnya metafisik. Sementara akal itu apa mampu memahami hal-hal yang metafisik, hal-hal yang gaib kalau pakai bahasa Islam. Ya ini jawabannya sebenarnya macam-macam. Sejauh yang saya tahu ada beberapa alternatif pandangan tentang hal ini. Jadi saya tidak menjawab pastinya ini, tapi silakan teman-teman milih sendiri ya. Apa mampu akal itu memahami metafisik? Yang pertama ada pandangan, ya tidak masalah karena akal itu bisa berpikir abstrak. Untuk hal-hal yang metafisik, akal bisa melakukan spekulasi-spekulasi rasional. Jadi meskipun tidak kelihatan materinya, akal itu secara a priori bisa menemukan kebenaran-kebenaran, termasuk kebenaran yang metafisik. Jadi ini gaya pertama, namanya spekulatif filosofi, berpikir secara spekulatif. Jadi spekulasi-spekulasi yang sifatnya rasional. Spekulasi itu kan kira-kira, tapi kira-kiranya tidak ngawur, pakai ukuran-ukuran rasio akal, pakai ukuran kemasuk akalan. Nah, ini namanya spekulatif filosofi. Ada juga yang menyarankan tidak usah dibahas saja. Kalau yang tentang metafisik cukup diimani saja. Nah, ada yang begitu. Saya tidak tahu teman-teman setuju apa enggak ini. Kalau setuju ya tidak apa-apa. Agama itu kan memang semesta keimanan. Jadi jalan kedua ada yang bilang ya sudah, akal tidak usah masuk ke sana, tidak usah dibahas. Ada jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga ini adanya di tokoh tertentu dalam kajian teologi, ilmu kalam, yaitu dibahas tapi secara negatif. Jadi secara negatif itu dinegasikan. Misalnya begini loh, kita misalnya membahas Allah. Allah itu kan tidak mungkin kita jangkau.
Sebagaimana banyak hal gaib lainnya, kita itu hanya mendapat gambaran-gambaran abstrak. Berarti apa? Cara mengimaninya secara negatif. Jadi kalau ada penjelasan Allah itu begini, begitu, itu agak sulit kita menerimanya kalau secara positif. Maka lebih enak menjelaskan itu secara negatif, yaitu Allah itu tidak begini, tidak begitu. Kalau bahasa Al-Quran ya laisa kamitslihi syai'un. Jadi menjelaskan yang gaib itu pakai diksi tidak. Jadi ya seperti contohnya tadi, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ini, tidak itu. Ini lebih kondusif untuk keberagamaan dan pemikiran kita. Jadi dipahami saja secara negatif. Ada yang menyarankan dipahami saja secara pragmatis. Secara pragmatis itu ya sesuai kebutuhan kita. Jadi sesuai dengan yang paling bermanfaat. Jadi yang paling mendukung keimanan kita dipahami seperti apa. Itu secara pragmatis. Ada juga yang menyarankan secara partisipatif. Secara partisipatif itu sudahlah, tidak usah dibahas, dijalankan saja. Nanti kan kita mengalami. Jadi mengalami berinteraksi dengan ranah yang metafisik tadi. Kalau sudah mengalami, nanti baru kita bisa memahaminya. Jadi dijalani saja dulu, jangan dijelaskan. Jadi apa sih hakikatnya sholat, rahasianya puasa, dan lain sebagainya. Itu kan dunia batin gaib yang tidak kelihatan. Jalani saja, nanti akan bisa ditangkap maksudnya apa. Jadi ini alternatif-alternatif. Ya silahkan, mungkin lain waktu kita bahas secara lebih dalam lagi aspek-aspek metafisik, agama, dan kemungkinannya bisa dibahas atau tidak menggunakan akal. Jadi ada beberapa alternatif tadi ya. Ada yang bilang pasti bisa, caranya spekulatif filosofi. Ada yang bilang pasti tidak bisa, jadi tidak usah dibahas saja. Ada yang bilang secara negatif saja, pakai kalimat tidak begini, tidak begitu. Ada yang bilang secara pragmatis, kita pilih makna yang paling mendukung keimanan kita, yang paling memperkuat keberagamaan kita. Ada yang bilang secara partisipatif saja, kita jalankan saja, nanti kan kita mengalami. Pengalaman itulah yang kita pahami dan kita uraikan dengan akal.